Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala bi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah wa ma min ilahin illallah illa ilahu wahid ila akhiril ayat. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak segenap jamaah dan pengurus Masjid Jami Baitul Amin bil khusus yang hadir ta'lim pada malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan sebab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, salawat serta salam. Mari kita terus sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan taklim kita pada malam ini bermetodologikan Al-Quran dengan pembahasan surah Al-Maidah di ayat 73. Surah Al-Maidah di ayat 73 yang diawali dengan kalimat laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Silakan dicari dan diperhatikan. Dan kita mulai saja taklim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslim dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar dan hati yang lapang guna untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisyafaati Rasulillah wa bi barakati mu'allif hadza tafsir wa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan diperhatikan Al-Maidah ayat 73. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah wa ma min ilahin illa ilahu wahid
wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum azabun alim. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi diantaranya adalah laqad kafara, lam muti'atu lil qasam, Allah bersumpah. Qad masuk kepada kalimat fil madi kafara, fungsinya qad litahqiq, sungguh. Karena ada qad masuk kepada fil mudhari yang fungsinya litaqlil. Kafara dengan menggunakan fi'il madi dalam masa mudhari itu menunjukkan ditahqiq fi adami tahaqquqi wa adami tazalzuli fi kullin, fit tahaqquqi wa adami tazalzuli fi kullin, tidak perlu diragukan kekufurannya. Alladzina qalu innallaha salisu salasa, sa bukan sin. Di kita sa rata-rata dijadikan makhraj sin, hari salasa, sanawiyah, yang padahal yang benar salasa sanawiyah, salajah. Orang Mekah Madinah menyebut sa bukan berubah ke sin tapi berubah ke ta. Mereka mengatakan salajah disebut talajah, salasah disebut talatah, saking tipisnya. Wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum azabun alim. Alim dengan alif maknanya pedih, tapi kalau diganti dengan ain alim maka maknanya ilmu, pengetahuan. Hati-hati, salah makhraj, salah makna. Jangankan salah makhraj, salah harokat saja, an'amta diganti dengan an'amtu, itu juga sudah menyalahi makna yang jauh. Afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna mohon jangan dikolkolahkan ghinnya, baca wa yastaghfiruna, jangan tagfiruna tapi taghfiruna. Wallahu, berkali-kali saya ingatkan, waw dipatah dibaca wa bukan wa, oleh karena itu bacanya wallahu bukan wallahu. Wallahu ghafurur rahim. Mal masih ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayati thumma unzur anna yufakun. Qul anta'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wa la naf'a. Wallahu huwas samiul alim. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Mereka
Baik hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silahkan diperhatikan. Sekali lagi akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha salisu salasah wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa in lam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum azabun alim. Afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfirunah wallahu ghafurur rahim. Mal masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayati thumma unzur anna yufakun. Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wa la naf'a wallahu was-sami'ul alim. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qawm wa la tattabi'u ahwa'a qawmin qad dallu min qablu wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha salisu salasah wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa in lam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum azabun alim. Afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfirunah wallahu ghafurur rahim. Mal masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayati thumma unzur anna yufakun. Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wa la naf'a wallahu was-sami'ul alim. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qawm wa la tattabi'u ahwa'a qawmin qad dallu min qablu wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is
sawa'is sabil. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. لا تتبعوا أهواءهم Sadaqallahul Azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dalam waktu yang singkat kita baca 5 ayat. Puluhan mungkin kalimat, ratusan huruf. Sedangkan Allah akan memberikan pahala kepada orang yang membaca Al-Qur'an. Itu bukan hitungan per ayat, bukan hitungan per kalimat, tetapi hitungannya per huruf. Berapa hurufkah yang baru kita baca? Mudah-mudahan pahalanya tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk menambah ilmu dan pengetahuan serta wawasan kita, silakan perhatikan, akan sejelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladziina qalu, sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan. Kafir orang yang mengatakan. Termasuk di dalam kitab fikih ada murtad itu hanya dia mengatakan. Mengatakan apa? Qalu innallaha salisu salasah, bahwasanya Allah adalah salah seorang dari yang 3. Mengatakan Tuhan itu trinitas itu sudah kafir. Maka kalau ada teman yang memaksa meminta kita untuk mengatakan selamat hari Natal dengan alasan itu kan hanya ucapan, coba kita minta sama dia, mau nggak kamu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau dia berdalih itu kan syahadat, kita katakan itu kan cuman ucapan. Pasti mereka tidak akan mau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau mereka tidak mau mengatakan itu, kenapa masih banyak umat Islam
yang segampang itu mengucapkan selamat Natal. Salisu salasa. Ahaduha, Allah itu salah satunya, wal akhar, yang lainnya Isa sebagai Tuhan, wa ummuhu, Tuhan ibu. Tetapi ternyata di dalam kitab tafsir ini dijelaskan yang mereka yang meyakini Tuhan itu Trinitas, wa hum firqatun minan nasara, hanya sebagian dari agama Nasrani. Sebagian lagi tetap mengatakan Allah itu esa. Hanya sebagian yang mengatakan Tuhan itu Trinitas. Enggak semua Nasrani meyakini Trinitas. Wa ma min ilahin illallah, tiada Tuhan illa illahu wahid, kecuali Tuhan yang esa, wahid. Wa illam yantahu, dan jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, amma yaqulun min taslisi, dari mengatakan Trinitas, wa wahidu, dan menauhidkan Allah, la yamassannal ladzina kafaru, maka Allah akan timpakan kepada orang-orang kafir sabatu al-kufri, selanjutnya minhum adzabun alim, sebuah siksa yang dahsyat, ay mu'limun wa huwa nar, itu siksa neraka. Oleh karena itu cepatlah bertaubat. Di masa-masa lalu kita pernah terjebak oleh pergaulan, karena kita tidak tahuan kita, maka afala yatubuna ilallah, maka mengapa mereka tidak mau bertobat kepada Allah? Taubatlah. Wa yastaghfiruna, dan mohon ampunlah, mimma qalu, dari ucapan-ucapan yang pernah kita lontarkan. Selama masih ada waktu, bertobatlah dan minta ampunan kepada Allah. Insya Allah taubat kita diterima dan kita akan mendapat ampunan dari Allah, karena Allah punya sifat wallahu ghafurun, Allah punya sifat maha pengampun, liman taba, bagi orang-orang yang mau bertaubat, rahimun, dan Allah kasih sayang kepada orang-orang yang bertaubat. Bahkan kata Nabi mengatakan, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah, orang yang tobat dari dosa itu sama orang yang tidak pernah berbuat dosa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, karena sesungguhnya siapa Al-Masih, Allah jelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 75, mal masihu, Al-Masih putra Maryam itu hanyalah illa rasul, hanyalah seorang rasul, bukan anak Tuhan. Dan rasul itu qad khalat min qablihi rusul, yang telah didahului oleh rasul-rasul sebelumnya. Kalau saya katakan rasul, itu berarti satu orang rasul seperti Isa, Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Kalau saya katakan rusul, berarti para rusul, karena rusul itu segat jama taksir dari mufradnya rasul, nakos ma'atabdili sakli. Dan kerasulan Isa itu bukan yang pertama, tetapi sebelumnya juga sudah ada rasul-rasul yang lain, sudah ada rusul yang lain. Karena Nabi Isa didahului oleh Zakaria, Yahya, didahului Adam, Idris, Nuh, dan lain sebagainya. Bahkan di dalam catatan kita, ingatan kita, Nabi Isa itu adalah Nabi yang ke-24, bukan Nabi yang pertama. Nah,
Maka karena Nabi Isa itu Rasul yang didahului para wala Rusul, bahwa yamdi mislahu, maka Nabi Isa itu sama derajatnya dengan nabi-nabi sebelumnya. Laisa bi ilahin, sama sekali bukan sebagai Tuhan, tetapi hanya sebagai Rasul. Kama za'amu wa ila lama mata. Dan ibunya juga bukan sebagai bunda Tuhan, bukan, tetapi ummuhu siddiqah. Siti Maryam itu adalah seorang perempuan yang jujur, ay mubalaghatan fi sidqi, dan kana yakulani ta'am. Mereka berdua, antara Siti Maryam dengan Nabi Isa, sama-sama memakan makanan kaghairiha, sebagaimana makanan lain minan nasi, dari manusia. Nah, kesimpulannya wa man kana kadzalik, siapa orang yang memakan makanan manusia, meminum minuman manusia, la yakunu ilahan, maka tidak layak diangkat dan dianggap sebagai Rasul, litarkibi wa dha'ifihi, karena itu kelemahan. Masa Tuhan butuh makan, masa Tuhan butuh minum, wa ma yansha'u minal bil baul, dan karena beliau makan dan beliau minum, beliau pun senantiasa pipis, senantiasa BAB. Masa ada Tuhan pipis, ada Tuhan BAB? Minal gaul wal ghaid. Oleh karena itu unzur, coba perhatikan, kayak nubayyinullahu lakum ayat, bagaimana kami, kata Allah, menjelaskan tanda-tanda keesaan Allah. Sumbangdur, kemudian kalian perhatikan, anna yufakun, bagaimana mereka melenceng dari hak yang sebenarnya. Qul, ucapkan oleh wahai Muhammad, atakbuduna min dunillah, apakah kalian menyembah kepada selain Allah, ay ghairihi, yang kalian sembah adalah benda jenis ma la yamliku lakum darra, tidak memiliki kekuatan, tidak bisa menolak kemadaratan, dan tidak bisa menimbulkan kemanfaatan. Bagaimana bisa menjadi Tuhan? Menolak kemadaratan pun tidak, menolak negatif pun tidak, mendatangkan positif pun tidak mampu. Kalau memang mau menyembah, sembahlah kepada Allah, karena wallahu was-sami'ul alim, Allah yang maha mendengar li aqwalikum, terhadap ucapan-ucapan kalian, al-alim, dan Allah juga maha tahu bi ahwalikum, terhadap tingkah laku kalian. Dan wal istifham, dan istifham itu qul ta'buduna, a-nya lil inkar, fungsinya, faedahnya istifham lil inkar, artinya jangan lakukan itu. Oleh karena itu, qul ya ahlal kitab, ucapkan oleh Muhammad, ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum, jangan berlebih-lebihan, melampaui batas dengan cara tidak benar dengan dalam agamamu. Ghairal haqqa, taglu itu, ya ahlal kitab itu adalah al-yahud wan nasara, mereka yang mengaku Yahudi, mereka yang mengaku Nasrani. La taglu etajawazul hadda, melewati batas bidinikum uluwan ghairul haqqi, bi antadau, dengan cara meyakini Nabi Isa itu atarafau fawqa haqqihi, mengangkatnya di atas hak yang sebenarnya. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin, dan jangan kalian mengikuti nafsu mereka,
qad dhallu, yang mereka itu sudah sesat, min qablu, sebelumnya sudah sesat, bi ghululihim aslafuhum, mereka itu yang sesat adalah pendahulu mereka. Karena pendahulunya sesat, maka kesesatan pendahulunya wa adallu katsiran minan nas, dan mereka mampu menyesatkan sebagian besar dari manusia, sehingga wadallu an sawa'i sabil, semuanya menjadi tersesat dari jalan yang benar, ayat tariqil haqqi, jalan yang hak, wasawa, adapun lapan sawa fil asli di maknanya adalah al-wastu, adalah tengah-tengah, wasawa isabil, jalan menengah, jalan yang benar. Ada yang mengatakan sawa isabil, jalan yang lurus. Nanti kalau kita tidak mau berhenti begitu, Allah mengancam, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Untuk selengkapnya insyaallah akan kita kaji pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.